Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Keislaman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat modern, khususnya generasi muda, yaitu bahaya candu judi online. Di era digital ini, judi tidak lagi berada di tempat tersembunyi. Cukup dengan handphone dan koneksi internet, siapapun bisa terjerumus ke dalam praktik judi online. Ironisnya, banyak yang awalnya hanya coba-coba, namun akhirnya terjebak dalam kecanduan yang merusak iman, ekonomi, dan masa depan. Lalu, bagaimana Islam memandang judi online? Apa saja dampak buruknya bagi kehidupan, bagi individu, keluarga, dan masyarakat, dan bagaimana cara kita sebagai muslim menyikapinya? Mari kita bahas bersama secara santai, namun tetap berbobot dan penuh makna. Yang pertama, pengertian judi online dan fenomena di masyarakat. Judi online adalah segala bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau harta melalui media digital dengan harapan mendapatkan keuntungan secara instan. Contohnya seperti judi slot, togel online, taruhan bola, hingga game berunsur taruhan yang disamarkan sebagai hiburan. Fenomena judi online semakin marak karena mudah diakses kapan saja dan di mana saja, promosi masif di media sosial, janji keuntungan cepat tanpa kerja keras. Padahal di balik kemudahan tersebut tersembunyi bahaya besar yang sering tidak disadari. Perkembangannya sangat pesat karena mudah diakses kapan saja, tidak membutuhkan keahlian khusus, dipromosikan secara masif di media sosial, serta sering dikemas sebagai hiburan atau permainan biasa. Padahal secara hakikat judi tetaplah judi, meskipun dibungkus dengan istilah modern. Yang kedua, judi dalam pandangan Islam. Dalam Islam, judi dikenal dengan istilah maisir atau qimar, dan hukumnya haram secara tegas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya hamar, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa judi adalah perbuatan keji dan termasuk tipu daya setan. Artinya, judi bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah akidah dan moral. Islam mengajarkan bahwa rezeki harus diperoleh melalui usaha yang halal, kerja keras, dan penuh keberkahan, bukan dari spekulasi dan ketidakpastian. Yang ketiga, bahaya candu judi online, yaitu merusak keimanan dan akhlak. Orang yang candu judi online sering lalai dari sholat, menghalalkan segala cara demi modal judi, serta berbohong dan menipu. Hatinya perlahan menjadi keras karena lebih percaya pada keberuntungan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judi online juga menghancurkan ekonomi pribadi dan keluarga. Banyak sekali kasus menunjukkan bahwa kecanduan judi online menyebabkan kehilangan tabungan, terjerat hutang, serta menjual barang-barang berharga. Tidak sedikit rumah tangga hancur, konflik keluarga meningkat, bahkan berujung pada perceraian. Dapat menimbulkan juga dampak psikologis. Candu judi online juga berdampak pada kesehatan mental seperti stres dan kecemasan berlebih, depresi karena kekalahan, serta emosi yang tidak stabil. Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda yang masih mencari jati diri. Merusak juga tatanan sosial. Dalam skala yang lebih luas, judi online dapat meningkatkan angka kriminalitas, menyuburkan kemalasan, serta merusak produktivitas masyarakat. Padahal, Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi khalifah di muka bumi yang membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Mengapa judi online mudah menyebabkan candu? Judi online dirancang secara sistematis agar pemainnya terus bermain.
Di antaranya, efek hampir menang. Efek hampir menang inilah yang menyebabkan seseorang menjadi candu. Kedua, bonus dan hadiah palsu. Ketiga, visual dan suara yang memicu adrenalin, serta sistem algoritma yang merugikan pemain. Akibatnya, pemain sulit berhenti karena selalu berharap bisa balik modal atau menang besar. Inilah yang membuat judi online lebih berbahaya dibanding judi konvensional. Di poin keempat ini kita akan membahas upaya pencegahan dan solusi dalam Islam. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga memberikan solusi. Yang pertama, menguatkan iman dan takwa dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Yang kedua, mencari rezeki yang halal dan berkah. Sekecil apapun hasilnya, rezeki halal lebih menenangkan jiwa. Ketiga, lingkungan yang baik. Berteman dengan orang-orang salih yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Keempat, literasi digital dan kontrol diri. Bijak menggunakan media sosial dan tidak mudah tergiur iklan yang menyesatkan. Nah, di poin kelima ini, judi online sebagai bentuk perusakan amanah. Dalam Islam, harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghamburkan harta untuk judi berarti menyia-nyiakan amanah, mengabaikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros." Quran Surat Al-Isra ayat 26. Keenam, judi online dan tipu daya setan atau perspektif akidah. Dalam Islam, judi tidak hanya dipandang sebagai kesalahan sosial, tetapi juga sebagai tipu daya setan yang menyesatkan manusia secara perlahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91. Ayat ini menunjukkan bahwa tujuan utama judi adalah menjauhkan manusia dari Allah, merusak hubungan antar sesama, serta membuat manusia lalai dari sholat. Orang yang sudah candu judi online sering merasa gelisah ketika tidak bermain, dan justru merasa tenang sementara saat berjudi. Padahal kenyataannya ketenangan tersebut adalah ketenangan semu yang menjauhkan hati dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh, judi online dan budaya instan dalam kehidupan modern. Salah satu alasan mengapa judi online mudah diterima adalah karena masyarakat modern mulai terbiasa dengan budaya instan. Banyak orang yang ingin kaya cepat, sukses tanpa proses, serta hasil besar tanpa usaha. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap rezeki datang melalui ikhtiar. Setiap usaha membutuhkan kesabaran, serta proses adalah bagian dari ibadah. Judi online merusak pola pikir ini karena membentuk mental tidak mau bekerja keras, mudah menyerah, serta bergantung pada keberuntungan. Mental seperti inilah sangat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Yang kedelapan, tanggung jawab mahasiswa dan generasi muda muslim. Sebagai mahasiswa dan generasi muda muslim, kita memiliki tanggung jawab moral yang besar. Mahasiswa adalah agen perubahan, calon pemimpin masa depan, dan teladan di tengah masyarakat. Jika generasi muda terjerumus judi online, maka kualitas sumber daya manusia menurun. Masa depan bangsa terancam. Nilai keislaman semakin tergerus. Oleh karena itu, menjauhi judi online bukan hanya demi diri sendiri, tetapi juga demi keluarga, agama, dan masa depan umat. Yang kesembilan, peran lingkungan dan media sosial dalam pencegahan judi online. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku seseorang. Jika lingkungannya membiarkan judi, menganggap judi sebagai hal biasa, tidak saling mengingatkan,
maka kemaksiatan akan mudah menyebar. Sebaliknya, lingkungan yang islami akan saling menasehati, menguatkan iman, dan mengajak pada kegiatan positif. Media sosial pun seharusnya digunakan sebagai sarana edukasi, media dakwah, penyebar nilai kebaikan, bukan justru menjadi pintu masuk menuju kemaksiatan seperti judi online. Yang ke-10, taubat dan harapan bagi pencandu judi online. Islam adalah agama rahmat. Bagi siapapun yang pernah terjerumus judi online, pintu taubat selalu terbuka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Langkah taubat dari judi online antara lain menyesali perbuatan dengan sungguh-sungguh, berhenti total dari judi, menjauhi lingkungan pemicu, serta memperbanyak ibadah dan amal soleh. Dengan taubat yang tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti keburukan dengan kebaikan. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa judi online bukan sekedar hiburan, melainkan perbuatan haram yang membawa banyak mudarat, baik dari sisi agama, ekonomi, mental, maupun sosial. Islam melarang judi online karena ingin menjaga keimanan manusia, harta dan kehormatan, keharmonisan keluarga, serta ketertiban masyarakat. Sebagai generasi muda muslim, sudah sepatutnya kita menjauhi judi online dan mengisi waktu dengan aktivitas yang bermanfaat, produktif, dan bernilai ibadah. Semoga podcast ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.